Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Anggrenis Jorini dengan NIM 231130011 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Kimia akan mempresentasikan mengenai apa sih itu karya ilmiah. Yang pertama ada pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang digunakan pada fakta, data, dan riset ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang disusun berdasarkan metode ilmiah. Selanjutnya ada tujuan karya ilmiah. Membagi pengetahuan. Karya ilmiah bertujuan untuk membagikan pengetahuan yang sah dan terverifikasi kepada masyarakat ilmiah. Yang kedua ada menyumbangkan pada ilmu pengetahuan. Memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan di berbagai bidang studi. Yang selanjutnya ada mempromosikan kritisme, mendorong kemampuan berpikir kritis pada penulis dan pembaca karya ilmiah. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah membuat karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada riset. Apa sih itu riset? Riset yaitu melakukan penelitian mendalam tentang topik tertentu dan mengumpulkan data yang relevan. Yang dimaksud riset di sini, biasanya kita turun serta ke lapangan untuk mengamati dan mengidentifikasikan serta memberikan pembuktian terhadap topik yang telah kita pilih. Yang selanjutnya yaitu ada menulis. Menyusun data, analisis, dan temuan menjadi sebuah tulisan yang sistematis. Setelah melakukan riset dengan cara turun ke lapangan, tentu kita perlu membuat laporan kan, atau menyusun data hasil riset yang telah kita amati. Yang selanjutnya ada penyutingan. Tentu setelah menyusun data kita perlu mengedit, memeriksa kebenaran data, dan memperbaiki kesalahan dan biasanya akan dibimbing oleh dosen pembimbing. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah biasanya berpengaruh dalam penelitian dan pembahasan akan topik yang spesifik. Yang kedua yaitu ada tesis dan disertasi, mempresentasikan penelitian yang orsinil dengan analisis yang lebih mendalam. Yang selanjutnya yaitu ada bukti referensi ilmiah, mengulas topik tertentu secara komprehensif dengan argumen ilmiah yang kuat. Selanjutnya ada perbedaan antara karya ilmiah dan non-ilmiah. Tentu ya, ada perbedaan antara karya ilmiah dan non-ilmiah. Misalnya seperti karya ilmiah mengutamakan kebenaran ilmiah, lalu mengedepankan beragam referensi dan fakta, menggunakan bahasa yang teknis dan normal. Kalau karya non-ilmiah itu biasanya didasarkan pada opini pribadi atau cerita fiksi. Jadi cerita masing-masing ya, jadi semua orang bebas bikin gitu. Tidak menerima metode ilmiah dalam penyusunan. Yang selanjutnya yaitu ada pentingnya karya ilmiah dalam dunia akademik. Yang pertama ada menyebarkan pengetahuan. Karya ilmiah membantu dalam penyebaran pengetahuan dan penemuan terkini. Selanjutnya ada menjadi acuan. Menggunakan sumber ilmiah sebagai acuan dalam studi, riset, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada meningkatkan kualitas ilmu pendidikan. Karya ilmiah dapat memicu terciptanya pengetahuan dan inovasi baru di berbagai bidang studi. Selanjutnya yaitu ada contoh karya ilmiah yang terkenal, yang biasanya banyak dikenal. Yang pertama antara lain ada teori relativitas dari Albert Einstein, merupakan salah satu karya ilmiah terkenal dalam bidang fisika. Yang kedua ada teori evolusi dari Charles Darwin.
Ini karya ilmiahnya memperkenalkan tentang teori evolusi oleh seleksi alam. Yang selanjutnya yaitu ada penemuan struktur DNA oleh Waston dan Crick. Karya ilmiah yang mengubah pemahaman kita akan genetika. Yang selanjutnya kesimpulan dan saran untuk membuat karya ilmiah yang baik. Tentu dalam membuat karya ilmiah yang baik kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu melakukan penelitian mendalam. Pastikan informasi dan data yang digunakan berasal dari sumber terpercaya. Yang kedua, kemampuan analisis yang kuat. Terapkan metode analisis yang cermat untuk menafsirkan hasil penelitian dengan akurat. Yang ketiga, penyajian yang jelas. Susun karya ilmiah dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, atau bahasa yang baku gitu. Sekian mungkin dari presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.